Kamu telah terbangun dengan binatang peliharaan berbentuk manusia yang sangat langka, iblis cantik. Namun, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya justru menolak untuk menandatangani kontrak denganmu. Dia yang memiliki kesadaran sendiri sangat menyadari bahwa kamu hanyalah seorang siswa miskin, sama sekali tidak mampu membayar untuk binatang peliharaan tingkat tinggi sepertinya. Jadi, dia berniat untuk mencari sponsor lain. Namun, dia tidak tahu bahwa kamu memiliki keunggulan khusus yang bisa membuat binatang peliharaan menyembunyikan evolusi. Selama kamu mau, iblis cantik ini di tanganmu benar-benar bisa dilatih menjadi binatang peliharaan tingkat legenda. Perlu diketahui bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa melihat data rinci binatang peliharaan. Apalagi bisa melihat jalur evolusi tersembunyi dari binatang peliharaan sendiri. Namun, belum sempat menandatangani kontrak, sudah ada yang melirik iblis cantik tingkat epik milikmu. Ingin membelinya. Teman sekelas ini, anaknya tahun ini juga kelas 3 SMA, sedang mencari binatang peliharaan yang kuat. Bagaimana kalau iblis cantik tingkat epik milikmu aku beli saja? Penjaga yang datang adalah pengendali perusahaan dagang terbesar di kota Lingyuan. Mendengar hal itu, pupil matamu menyusut. Seketika kamu mengerti maksud lawan bicara. Dia bahkan ingin merebut iblis cantik milikmu. Melihat situasi, Guru Wang di samping justru menjelaskan peraturan hukum negara. Tidak ada penjualan awal tanpa persetujuan pribadi. Siapapun tidak diperbolehkan merebut pemanggilan yang sudah disetujui Gusing. Artinya adalah 8. Selama kamu tidak setuju, hari ini tidak ada yang bisa membawa pergi binatang peliharaan MU. Senyuman Chen Shan tetap tidak berubah. Dia perlahan-lahan mengangkat satu jari. 10 juta. Uang ini cukup untuk membelikanmu sebuah binatang peliharaan berkualitas tinggi. Dan masih ada sumber daya yang tersisa untuk melatihnya. Melatih binatang peliharaan dengan kualitas epik menghabiskan banyak biaya. Kamu seorang siswa biasa. Kenapa harus memaksakan diri? Lebih baik tukar uangmu dengan sesuatu yang nyata. Jika itu orang lain, mungkin mereka akan tergerak dengan syarat ini. Tapi kamu hanya tersenyum dingin. Dengan sistem di tangan, jalur pertumbuhan iblis cantik terlihat jelas. Masa depan bahkan bisa melampaui tingkat legenda. Kamu sedang bersiap untuk menolak dengan tegas sekali lagi. Iblis cantik yang berdiri di sampingmu justru berbicara. Saya rasa dia menyampaikan poin yang bagus. Melihat hal ini, tubuhmu langsung kaku. Penuh ketidakpercayaan berbalik. Yang berbicara dengan berlebihan. Ternyata adalah iblis cantik yang bersandar di sampingmu. Begitu suara iblis cantik itu selesai, seluruh altar seketika terbenam dalam keheningan. 3 pasang mata langsung tertuju padanya. Dipandang seperti itu, wajah iblis cantik tampak sedikit malu. Namun tubuhnya justru dengan diam-diam menjauh darimu. Bahkan diam-diam melangkah sedikit ke arah Chen Shan. Melihat pemandangan ini, kamu seketika merasa seperti disambar petir. Kaku di tempat. Di dunia ini, binatang peliharaan mengkhianati pemiliknya. Ini bahkan lebih konyol daripada matahari terbit dari barat. Harus diketahui bahwa pemanggil memiliki arti penting bagi binatang peliharaan. Tidak berbeda dengan orang tua yang memberikan kehidupan. Sebagian besar binatang peliharaan lebih memilih mati dalam pertempuran. Juga tidak akan mengkhianati tuannya. Kamu menatap dengan tajam. Iblis cantik yang dipanggil olehnya sendiri. Wajahnya yang murni dan cantik tetap tampak tidak berbahaya. Namun seolah-olah sebuah topeng yang dipalsukan dengan cermat. Di baliknya tersembunyi hanya perhitungan dan keserakahan. Tapi di detik berikutnya, kamu tiba-tiba tersenyum. Siapa yang tahu apakah kehilangan itu bukan berkah? Lebih baik tidak menyimpan bom waktu di dekatmu. Lebih baik segera melihat wajah aslinya. Tingkat epik binatang peliharaan juga bagaimana? Keunggulan khusus milikmu bisa mengembangkan lebih dari satu ini. Kamu tersenyum dan menggelengkan kepala. Menariknya, tampaknya beberapa orang bukan hewan tertentu. Bahkan tidak mengerti tentang kesetiaan yang paling dasar. Chen Shan di sisi lain awalnya terkejut. Segera setelah itu, senyumnya semakin bersinar. Sudah lama mendengar bahwa kaum iblis cantik sangat cerdas. Hari ini kita bertemu. Sungguh tidak salah disebut Nona iblis cantik ini. Asalkan kamu mau mengikuti anak saya, keluarga Chen pasti akan menghabiskan sumber daya untuk melatihmu. Sambil berkata, dia juga tidak lupa berpura-pura melihatmu. Binatang peliharaanmu juga mengatakan ini. Tidak akan menyusahkan dia, kan? Wang Yi yang melihat semua adegan ini, ambil langkah maju yang tajam. Mengutuk dengan keras. Aturan prapenjualan di bawah naga kentut jelas diatur. Transaksi prapenjualan harus disetujui oleh pemanggil itu sendiri. Kapan giliran prapenjualan untuk menentukan sendiri? Wang Yi berbalik dan melihatmu. Mata yang tajam. Gusing, hari ini jika kamu hanya menggelengkan kepala, maka jangan harap siapapun bisa membawanya pergi. Kamu perlahan berbalik. Melihat ke arah iblis cantik yang matanya penuh permohonan. Iblis cantik yang mendambakan kebebasan. Binatang peliharaan giok ini. Begitu tidak sabar ingin meninggalkan dirimu. Setelah beberapa saat, suaramu menjadi tenang. Bos Chen, saya setuju dengan transaksi ini. Setelah kata-kata itu, Chen Shan dan iblis cantik menampilkan ekspresi gembira secara bersamaan. Namun, belum sempat mereka menghela napas lega. Kamu sudah mulai berbicara lagi. Hanya saja, harganya harus digandakan. Angka 20 juta ini seperti petir yang menggelegar. Wajah Chen Shan langsung berubah drastis.
Harus diketahui bahwa harga pasar untuk binatang peliharaan biasa tingkat epik. Harganya hanya sekitar 8 juta. Ia menawarkan 10 juta sudah dianggap sebagai pembelian dengan harga premium. Tidak menyangka anak ini berani menaikkan harga secara sewenang-wenang. Chen Xian menahan kemarahan dengan keras. Mencoba untuk bernegosiasi. Adik, harga ini. Apakah kamu belum selesai berbicara? Kamu pun memotong omongannya. Menolak untuk bernegosiasi. Jika Bos Chen tidak bersedia membayar harga ini, saya lebih memilih untuk mengirimnya untuk dihancurkan. Mendengar itu, topeng iblis cantik di wajahnya langsung hancur. Sebagai binatang peliharaan tipe spiritual, dia bisa merasakan dengan jelas niat membunuh dalam kata-katamu. Pria ini serius. Di hadapan kematian, dia tidak bisa lagi mempertahankan wujudnya yang tampak menyedihkan. Dia menatap Chen Xian dengan ketakutan. Matanya penuh dengan permohonan. Ini adalah satu-satunya harapannya. Sementara itu, ekspresi Chen Xian tidak menentu. 20 juta tidak ada artinya baginya. Namun, dikendalikan oleh seorang junior yang baru mulai seperti ini. Itu membuatnya tercekik dalam diam. Namun, memikirkan tentang putranya. Dia berusaha keras menahan perasaannya. Pertama-tama, ambil binatang peliharaan ini, baru kita bicarakan. Mengenai sisanya, masih banyak hari ke depan. Oke, aku berjanji padamu. Melihat Chen Xian setuju. Kamu tidak mengatakan lebih banyak lagi. Dia dengan tegas membatalkan kontrak sementara dengan iblis cantik. Setelah iblis cantik diselamatkan, dia segera menatap Chen Xian dengan tatapan penuh syukur. Suara yang manis sampai membuat muak. Saya pasti akan membantu putra Anda dengan baik. Mata Chen Xian di tepi sungai Qingxi. Setelah berhasil, dia mendengus dingin. Lalu dia berbalik dan pergi bersama iblis cantik. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Guru Wang, kau berjalan keluar dari altar pemanggilan sendirian. Memikirkan rencana selanjutnya. Saat ini yang paling mendesak adalah harus segera mengikat kontrak dengan satu binatang peliharaan. Terlepas dari kualitasnya, memiliki daya tarik. Dia sama sekali tidak bisa ikut seleksi di kampus setelah 10 hari. Berpikir seperti ini. Kamu menghentikan sebuah taksi di pinggir jalan. Supir, pergi ke toko binatang peliharaan. Toko binatang peliharaan terbesar di kota Linyuan terbagi menjadi 5 lantai. Setiap lantai sesuai dengan tingkat yang berbeda. Secara berurutan, kategori tersebut adalah biasa, elit, luar biasa, epik, dan legendaris. Tiba di perusahaan dagang. Kamu tidak berhenti di lantai pertama, tetapi langsung naik ke lantai ketiga. Di aula yang luas, ada puluhan binatang peliharaan berbentuk berbeda, yang dikurung dalam sangkar energi khusus. Setiap satu memiliki informasi dan harga yang terperinci di sampingnya. Mata kamu melirik. Panel atribut mereka muncul otomatis di depan mata. Melihat binatang peliharaan ini yang hanya memiliki satu keterampilan, kamu mengernyitkan dahi. Meskipun binatang peliharaan tingkat unggul sudah dianggap pilihan yang baik, namun dibandingkan dengan iblis cantik tingkat epik, jaraknya memang terlalu besar. Apalagi aku memiliki dana 20 juta di tanganku. Sungguh bisa mengejar batas yang lebih tinggi. Kamu menghentikan seorang petugas. Dengan tidak putus asa bertanya. Halo, bolehkah saya bertanya apakah ada prapenjualan lain di asosiasi? Petugas itu menjawab seperti ini. Here, kami hanya akan memamerkan prapenjualan terbaru yang diperoleh setiap tahun. Sedangkan prapenjualan yang tidak terjual di tahun sebelumnya akan dikelola secara terpusat di bagian logistik. Hanya saja, Tuan, jangan berharap terlalu tinggi. Lagi pula, prapenjualan tersebut adalah barang sisa yang dipilih orang. Mendengar berita ini, harapan yang baru saja muncul dalam hatimu kembali padam. Barang cacat yang tersisa setelah orang lain memilih. Bagaimana mungkin masih ada prapenjualan dengan kualitas baik? Namun, berpegang pada prinsip, sudah datang. Sudah datang. Kamu ragu sejenak setelah itu. Namun, memutuskan untuk pergi melihat ke bagian logistik. Tiba di bagian logistik. Begitu melihat, kamu langsung tertarik pada kilauan perak itu. Sosok yang menarik dalam bentuk manusia. Kualitas binatang peliharaan tingkat epik 9 bintang. Perlu diketahui bahwa iblis cantik binatang peliharaan itu juga mencari tingkat epik 2 bintang. Ini adalah binatang peliharaan dengan kualitas tertinggi yang pernah kamu lihat hingga saat ini. Hanya satu langkah lagi menuju tingkat legenda. Binatang peliharaan tingkat epik bersinar biasanya hanya memiliki 2 keterampilan. Bintang debu bersinar, sementara binatang peliharaan malaikat liuli di depanmu. Tatapanmu secara tidak sadar berpindah ke belakangnya. Di sana seharusnya ada sepasang sayap suci. Namun kini kosong seperti angin. Kekurangan bawaan. Sepertinya inilah alasan mengapa tidak ada yang memperhatikannya. Namun saat melihat rencana perbaikan yang diberikan sistem, jantungmu berdegup kencang. Batu roh suci bintang debu bersinar sayap malaikat. Ketiga bahan ini. Barang-barang tersebut kebetulan tersedia di toko-toko prapenjualan. Asalkan lukanya sembuh. Bakatnya akan sepenuhnya mengalahkan iblis cantik itu. Dialah orangnya. Inilah binatang peliharaan yang ingin saya cari. Kamu mengambil napas dalam-dalam. Perlahan berjalan mendekati petugas. Saya ingin membeli binatang peliharaan malaikat itu. Berapa banyak biaya yang diperlukan? Mendengar kata-kata ini, mata malaikat liuli tiba-tiba menyusut. Dia perlahan mengangkat kepala dan menatapnya. Apakah dia sedang berbicara tentang dirinya?
Lebih dari 300 hari dan malam. Dia meringkuk di sudut gelap ini. Tak terhitung kali menaruh harapan. Hingga akhirnya dia menjadi mati rasa. Bahkan tidak berani berharap ada yang memandangnya lagi. Tetapi saat ini, orang asing itu justru menunjuk ke arahnya. Hatinya, seolah-olah dicengkeram oleh tangan tak terlihat. Bahkan bernapas menjadi sulit. Dia tahu apa yang dia beli di sini. Sebuah barang yang bahkan tidak bisa terbang. Liuli menundukkan kepala. Rambut perak tergerai. Menutupi mata yang sedikit memerah. Jelas dia seharusnya tidak berharap lagi. Tapi mengapa itu masih menyakitkan? Anda memilih tindakan prapenjualan dari area barang cacat. Membuat staf terkejut sejenak. Apakah Anda maksud yang malaikat prapenjualan itu? Ya, berapa harganya? Setelah staf menghubungi supervisor. Segera mendapatkan balasan. Meskipun ini adalah barang cacat, namun tetap merupakan kualitas epik. Hanya memerlukan 10.000 koin huasia. Anda bisa membawa binatang peliharaan ini pergi. Anda tidak banyak bicara. Membayar dengan bersih dan cepat. Kemudian datang ke ruang kontrak. Liuli berdiri di tepi lingkaran kontrak. Sangat berjuang di dalam. Apakah Anda benar-benar membutuhkan kontrak? Binatang peliharaan raja seperti ini. Liuli menggigit bibir bawahnya. Suara itu menangis. Maaf, saya tidak bisa membuat kontrak dengan Anda. Saya adalah binatang giok yang tidak lengkap. Saat Anda sedang menyiapkan lingkaran kontrak, Anda terkejut mengangkat kepala. Melihat Liuli yang penuh dengan bekas air mata. Anda baru menyadari bahwa Anda mengabaikan perasaan binatang peliharaan raja. Anda menatap Liuli dengan tegas. Mencoba memberikan semangat kepada gadis kecil yang putus asa ini. Menyampaikan beberapa keyakinan. Jangan merendahkan diri sendiri. Kamu adalah binatang peliharaan tingkat tinggi yang sangat luar biasa. Liuli menutupi wajahnya karena emosinya tidak terkendali. Aku bahkan tidak bisa melakukan peningkatan yang paling dasar. Kamu melangkah maju dan memegang bahunya yang bergetar dengan kedua tanganmu. Aku tahu masalahmu. Tapi aku punya cara untuk menyelesaikannya. Jika tidak ada keyakinan, kenapa aku harus memilihmu? Kamu menunjuk kalender di dinding. Dalam 10 hari akan ada ujian. Tidak seorang pun akan bercanda tentang masa depan mereka. Setelah kamu mengucapkan kalimat itu, suara ketukan pintu terdengar. Petugas membawa bahan yang baru saja kamu pesan. Hampir menghabiskan semua 20 juta milikmu. Baiklah, aku telah mengambil bahan-bahannya. Apakah ingin mencoba? Mendengar kalimat ini, tubuh si malaikat kecil sedikit bergetar. Meskipun dia tahu, kemungkinan untuk memulihkan cedera sangat kecil. Tapi bagaimana dengan Fang Yi? Dalam tatapanmu yang penuh dorongan, Liuli mengikuti perintah untuk menggunakan 3 jenis bahan. Di lokasi luka Liuli, tiba-tiba muncul cahaya ungu yang kaya. Cahaya ini lebih dalam daripada yang kamu lihat saat memanggil iblis cantik di altar. Hampir menjadi nyata. Seolah-olah ingin menelan seluruh ruangan. Di dalam gelombang cahaya ungu yang bergolak itu, tiba-tiba terlihat samar cahaya emas yang gemerlap. Belum sempat kamu memperhatikan dengan seksama. Cahaya itu seolah menyebar dengan cepat seperti api yang membakar lahan. Warna penuh adalah kualifikasi transmisi pajak. Material yang disediakan oleh sistem sesuai dengan napasmu. Sebenarnya hanya digunakan untuk memperbaiki luka. Mengapa ini bisa memicu evolusi kelayakan? Kecuali luka Liuli. Itu sendiri adalah belenggu yang membatasi potensinya. Saat pikiranmu berputar, cahaya penuh telah sepenuhnya menyelimuti ruangan. Di lokasi luka di punggung, helai-helai bulu putih murni merentang. Sebuah ledakan tak terlihat terjadi. Menembus atap, pemandangan langsung melesat ke langit. Pada saat yang sama, di dalam rumah gubernur, Gubernur Xiaxiu merasakan aura yang luas seperti jurang, turun dari langit. Aura itu suci dan mengesankan. Seolah-olah dewa melirik sekejap, namun segera menghilang. Orang yang datang segera memeriksa semua celah ruang yang tidak biasa di sekitar. Prajurit terburu-buru menerima perintah dan pergi. Namun alis Xiaxiu semakin berkerut. Yang dapat memicu fenomena langit dan bumi seperti ini. Hanya ada 2 kemungkinan. Entah itu karena pelonggaran batas ruang yang tidak biasa. Atau aura dari keberadaan yang menakutkan bocor. Atau lahirnya prapenjualan kualifikasi legenda. Memikirkan hal ini, Xiaxiu menggelengkan kepala dengan rasa sinis. Langsung menolak dugaan kedua. Prapenjualan kualifikasi legenda. Bagaimana mungkin? Dan yang tidak dia ketahui adalah, di dalam kontrak di toko prapenjualan, kamu menatap layar cahaya di depanmu dengan penuh keheranan. Tenggorokanmu bergerak tanpa sadar. Prapenjualan tingkat legenda. Ternyata benar-benar terwujud. Kamu menarik napas dalam-dalam. Berusaha menenangkan jantung yang berdebar-debar. Tingkat legenda dan tingkat epik adalah 2 konsep yang sepenuhnya berbeda. Tapi di detik berikutnya, sebuah pemikiran turun bak air dingin. Apakah malaikat tingkat legenda? Benarkah mau menjadi prapenjualanku? Lagi pula baru saja beberapa waktu lalu. Kamu baru saja mengalami pengkhianatan dari iblis cantik. Namun di detik berikutnya, sebuah sosok perak tiba-tiba berlutut satu lutut. Di dalam pupilnya tampak keteguhan yang tidak tersamar. Malaikat suci. Liuli meminta untuk menjadi binatang peliharaan Anda. Saat suara itu terdengar pasti, kamu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang mencair. Ya, dunia ini akan berakhir. Lagi pula, tidak semua binatang buas dapat dikendalikan. Semua seperti iblis cantik yang tidak berperasaan.
menatap gadis yang penuh kecemasan menunggu jawabanmu. Kamu menarik napas dalam-dalam. Dengan serius mengulurkan tangan. Liuli menyambutmu untuk menjadi binatang peliharaanku yang pertama. Setelah kontrak antara keduanya selesai. Saat meninggalkan toko binatang peliharaan dan kembali ke rumah, sudah sore. Kak, kamu sudah kembali. Gu Qianqian menoleh mendengar suara. Xiaoxin sudah kembali. Cepatlah, makan. Di meja makan, kamu tiba-tiba bertanya. Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Menerima misi Lin Yuancheng. Kebetulan lewat. Jadi, aku memutuskan untuk kembali melihatmu. Tatapannya jatuh pada Liuli yang duduk dengan tegap. Inilah praselmu. Mendengar pertanyaan Guyu. Mendengar kata-kata itu. Dia tiba-tiba membungkuk 90 derajat dengan standar. Dahi menempel di meja. Selamat datang, kakak tuan. Gu Qianqian awalnya terkejut. Lalu tertawa terhibur oleh reaksi lucu ini. Tidak perlu begitu kaku. Mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Tawa terhenti sejenak. Ekspresi Guyu perlahan menjadi serius. Hati-hati dengan ruang uji coba pemula besok. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Militer berada di area aman yang terisolasi. Maksimal hanya ada monster tingkat 5. Ini adalah kesempatan terbaik bagi pendatang baru. Dan ujian pemula hanya bisa dimasuki sekali. Ini adalah satu-satunya periode penyangga yang diberikan oleh militer. Mendengar kata-kata itu, kamu hanya mengangguk diam. Begitu memasuki ruang yang benar-benar asing. Bahkan jika itu adalah pengendali tingkat legenda. Mereka mungkin juga menghadapi situasi berbahaya. Tingkatan di dunia ini dibagi menjadi awakening. Dan para penguasa luar biasa. Setiap tingkat besar dibagi lagi menjadi 10 subtingkat. Dia yang sekarang hanya sekadar berada di tingkat kesadaran paling dasar. Oleh karena itu, perlu sangat hati-hati. Menangkap semua kesempatan. Untuk tumbuh secepat mungkin. Adalah tugas utama yang harus dia lakukan saat ini. Dengan tugas yang melekat padanya. Gu Qianqian tidak tinggal lebih lama. Kali ini hanya mengambil cuti beberapa jam sementara. Untuk kembali melihat. Dan melihat adiknya dalam keadaan baik. Dia merasa tenang. Seketika sudah tiba hari kedua ujian pemula. Pintu masuk ruang itu sangat ramai. Banyak siswa berkumpul di sini. Mencari untuk membentuk tim atau mencari dukungan. Meskipun ini adalah ruang ujian bagi pemula. Namun, satu kesalahan bisa sangat berpotensi menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karena itu, bagi warga sipil, bergabung dalam tim adalah pilihan terbaik. Saat itu, kamu masuk sambil membawa Liuli. Adegan ini seketika menarik perhatian banyak orang. Wow, dewa. Dari mana asal binatang peliharaan berwujud manusia ini? Kakak, mohon bergabung dalam tim. Namun, dengan cepat, orang-orang pun memahami identitas binatang peliharaan berwujud manusia ini. Bukankah itu Gusing? Bukankah dia yang menjual binatang peliharaan berwujud manusia yang dipanggil? Dia menjualnya kepada keluarga Chen, kan? Dari mana datangnya binatang peliharaan berwujud manusia di sisinya sekarang? Binatang peliharaan yang satu ini dipanggil oleh altar tahun. Sepertinya dia adalah seorang sampah. Sebuah binatang peliharaan yang sama sekali tidak bisa meningkat. Dia benar-benar menyerah. Sekarang, tidak ada yang berani bergabung dalam tim. Mereka semua menjauh darimu. Tim yang membawa satu binatang peliharaan sampah. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Tidak berniat untuk bergabung tim. Bersiap untuk masuk ke ruang ujian sendirian. Kamu sepenuhnya mengabaikan bisikan orang-orang ini. Saat kamu berniat untuk masuk dengan Liuli. Mendaftar untuk memasuki ruang ujian. Tiba-tiba, suara aneh tiba-tiba terdengar dari belakangmu. Bukankah itu si dia? Chen Ziming berjalan perlahan dengan iblis cantik. Berpura-pura berpikir. Iblis cantik di sampingnya secara aktif membuka suara. Orang itu bernama Gusing. Ya, Gusing. Ngomong-ngomong, terima kasih padamu. Seandainya bukan karena kemurahan hatimu. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan binatang peliharaan yang begitu hebat? Sambil berkata, dia mencengkeram pinggang iblis cantik dengan kuat. Iblis cantik mengeluarkan suara manja. Meskipun dia secara diam-diam menggulung matanya. Namun segera mengganti dengan senyum yang menjilat. Dengan adanya jenius seperti Anda, aku baru bisa menunjukkan nilai sebenarnya. Dan orang-orang di sekitar juga ikut mendukung. Seorang rakyat biasa seperti dia tidak mungkin bisa dibandingkan dengan Chen Xiao. Binatang peliharaan tingkat epik. Pasti harus berada di tangan Chen Xiao untuk itu. Memberikan dampak yang besar. Apalagi dia sekarang telah mengontrak binatang peliharaan yang tidak berguna. Sekarang tidak bisa dibandingkan dengan Chen Shan lagi. Dengan ekspresi tenang, ia melihat pertunjukan Chen Ziming dan yang lainnya. Sudut bibirnya bahkan menunjukkan senyum samar. Ketika seseorang memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi daripada orang lain. Jadi menghadapi ejekan orang lain. Dia akan bersikap acuh tak acuh. Hanya orang yang lemah yang akan marah karena ejekan. Gadis kecil di sampingmu itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya memerah. Melihatnya sudah siap untuk maju dan berdebat. Kamu kemudian tepat waktu mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Yang terpenting bagi Liuli sekarang adalah ujian pemula. Jangan terpengaruh oleh mereka. Liuli menengkan kepala dengan tatapan yang menantang. Kemarahan yang bergolak di dalamnya perlahan mereda. Tepat di hatiku. Dia diam-diam bersumpah. Aku harus berusaha sebaik mungkin nanti. Kita harus membuat orang-orang ini mengerti.
Tuanmu sendiri adalah yang pertama. Menjadi yang pertama yang sebenarnya. Meninggalkan pintu masuk. Pemandangan di depan mata tiba-tiba berubah. Sampai di sebuah hutan yang sangat besar. Ruang uji coba untuk pemula memiliki batas waktu 4 jam. Waktu terbatas dan tugas berat. Saya harus menemukan binatang buas secepat mungkin. Dan membunuhnya. Dengan cepat meningkatkan level Liuli. Sementara Liuli saat ini membuka kedua sayapnya. Mengapung di udara. Wajah kecilnya penuh dengan ketegasan. Sama sekali tidak terlihat seperti biasanya yang tidak bisa diandalkan. Tenang saja. Dengan adanya saya, kamu tidak akan mengalami masalah. Saat itu, dari kedalaman kabut tebal terdengar suara ranting yang patah. Ada makhluk jahat yang mendekat. Sayap Liuli tiba-tiba terbuka. Ia melompat ke depanmu. Suasana perlahan-lahan mereda. Seekor binatang buas setinggi 2 meter melangkah perlahan. Bentuknya mirip dengan banteng liar. Namun seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat. Di mata binatang bersisiknya berkilau merah seperti darah. Ketika melihat atribut banteng penuh tulang, kamu tidak bisa tidak mengernyitkan dahi. Begitu memasuki ruang ujian pemula, langsung bertemu dengan binatang buas tingkat elit 2, Kingxi. Sungguh, ini bukan keberuntungan yang baik, Kingxi. Bagi kelompok kecil 5 orang biasa, Kingxi, ini hampir bisa jadi bencana total. Namun, dengan kekuatan bertarung Liuli yang merupakan binatang peliharaan tingkat legenda, mengalahkan binatang buas ini seharusnya bukan masalah besar. Saat ini, gadis kecil itu menyalakan semangat tempur yang membara di matanya. Tubuhnya yang ramping namun memancarkan aura yang mengagumkan. Serahkan padaku. Tuan, dia telah menunggu momen ini terlalu lama. Dengan sebuah teriakan lembut, hukuman dijatuhkan. Api emas yang bersinar terang membara dari telapak tangan Liuli. Dalam sekejap, itu berkumpul menjadi sebuah pedang raksasa bermesin ganda yang sedang menyala. Ini adalah naluri bertarung yang diwarisi dari ras malaikat. Ini adalah warisan yang terukir dalam darah. Banteng kuno tergerak oleh kekuatan yang tiba-tiba ini. Kaki yang kekar menggali tanah. Lubang hidungnya mengeluarkan uap putih. Mata yang seperti lonceng tembaga. Menatap tajam pada anak kecil yang ada di depan ini. Diiringi dengan raungan yang menggelegar. Banteng kuno meluncurkan keahlian andalannya, serangan brutal. Seperti kereta tempur yang tak terkendali, ia meluncur maju. Namun, Liuli tidak bergerak sedikit pun. Sebuah busur cahaya emas yang sempurna membelah kabut. Waktu seolah membeku pada saat itu. Banteng kuno mempertahankan posisi menyerangnya. Namun, ia jatuh dengan keras di belakang Liuli. Tubuh besarnya terpotong dengan rapi menjadi 2. Kemampuan penghakiman meningkatkan kerusakan pada makhluk iblis. Dipadukan dengan atribut menakutkan dari binatang peliharaan tingkat legenda. Biarkan pertarungan ini ditentukan dalam sekejap. Sebuah cahaya biru yang cerah muncul dari tubuh Mengu. Pada saat yang sama, kamu hanya merasa suara berdengung di dalam pikiranmu. Kekuatan spiritualmu melonjak seperti ombak. Rasa seni bela diri tiba-tiba menjadi sangat jelas. Tingkat seorang pengendali binatang peliharaan tergantung pada tingkat binatang peliharaannya. Saat ini, tingkatmu telah mencapai tingkat kebangkitan 1. Kemudian, kamu memusatkan perhatian pada semua atribut Liuli. Saat itu kamu baru menyadari betapa menakutkannya binatang peliharaan dengan kualifikasi tingkat legenda. Liuli yang baru saja menembus tingkat 1. Semua atributnya sudah sepenuhnya menghancurkan Mengu yang berada di tingkat 2. Yang lebih menakutkan adalah, jarak ini akan meningkat secara geometri seiring dengan peningkatan tingkat. Tuan, apakah Anda melihatnya? Saya benar-benar bukan sampah. Kamu mendengar suara dan mengangkat kepala. Liuli berdiri tercengang di samping tubuh sapi penuh lembah. Butir-butir air mata yang jernih mengalir di pipinya. Kamu bisa memahami perasaan Liuli saat ini. Selama setahun terakhir ini, dia hidup di bawah ejekan orang lain. Kini dia akhirnya dengan kekuatannya menghancurkan semua keraguan. Kamu melangkah maju dengan cepat. Menggenggam sosok kecil ini dengan lembut ke dalam pelukanmu. Kamu tidak pernah menjadi sampah. Kamu adalah malaikat yang terbang di langit yang tinggi. Ketika Liuli akhirnya mengangkat tangannya. Ketika Liuli akhirnya mengangkat kepalanya. Jejak air mata yang jernih belum mengering. Namun kebingungan dan ketakutan di matanya telah lenyap. Saat ini, gadis pemalu yang pernah takut benar-benar telah melakukan transformasi. Liuli menghapus jejak air mata di sudut matanya. Guru, saya baik-baik saja. Segera tingkatkan kekuatanmu. Kamu mengangguk. Dengan kekuatan Liuli saat ini, monster level 3 biasa di depannya sudah tidak berdaya. Meskipun itu adalah binatang buas tingkat 4, itu hanya bisa memberikan sedikit ancaman. Dan ketika dia mencapai tingkat 2, bahkan beberapa binatang buas tingkat 5, tidak akan lagi menjadi lawannya. Oleh karena itu, saat ini, bukanlah kekuatan binatang buas yang membatasi kecepatan peningkatan mereka, melainkan bagaimana menemukan jejak binatang buas dengan cepat dan akurat di ruang ujian yang diselimuti kabut tebal ini. Bagaimana cara dengan cepat dan akurat menemukan jejak binatang peliharaan? Seluruh ruang ujian pemula mencakup puluhan kilometer persegi. Binatang buas tersebar merata di dalamnya. Yang lebih sulit adalah binatang buas tingkat tinggi yang dapat memberikan pengalaman berharga. Jumlahnya sangat sedikit hingga menyedihkan. Sementara itu, di ruang kontrol ruang ujian, penanggung jawab Su Feng menatap layar besar berpendar di tengah. Alisnya semakin berkerut.
Selain Chen Ziming yang nyaris mencapai tingkat 1, orang lain bahkan tidak bisa mencapai tingkat B. Ketika dia bersiap untuk mengalihkan pandangannya, cahaya yang tersisa tiba-tiba menangkap data yang aneh. Gusing, nilai poinnya sedang meningkat dengan kecepatan yang hampir menakutkan. 2005002.000 akhirnya di depan banyak mata. Langsung menembus batas 5.000. Mata Feng tiba-tiba menyempit. Perlu diketahui bahwa siswa lain paling tinggi hanya beberapa ratus poin. Bahkan Chen Ziming hanya sedikit lebih dari 2.000. Dan siswa yang tidak terkenal ini, nilai poinnya malah mencapai 5.000. Bagaimana bisa ini terjadi? Su Feng tiba-tiba bangkit dan memukul meja. Mengapa kecepatan pertumbuhan nilainya begitu menakutkan? Ambil data Gusing. Staf tidak berani menunda. Segera mengambil data Gusing dan menyerahkannya kepada Su Feng. Setelah dia melihat data tersebut, alisnya semakin berkerut. Gusing telah membuat kontrak dengan binatang peliharaan yang dianggap cacat. Mengapa bisa mendapatkan prestasi yang begitu mencolok? Apakah berarti malaikat itu telah pulih? Di layar, nilai poinmu masih terus meningkat. Kolom penilaian potensi bahkan sudah meloncat ke tingkat S. Tangan Su Feng tanpa sadar mulai bergetar. Jenius tingkat ini sudah melampaui wewenangnya untuk mengambil keputusan. Segera beritahu Tuan Wali Kota. Di dalam ruang pelatihan pertarungan, setelah 3 jam peningkatan, tingkat Liuli berhasil mencapai kebangkitan tingkat 3. Hampir mencapai kebangkitan tingkat 4. Sementara atribut Liuli juga hampir 3 kali lipat dari prapenjualan biasa tingkat 3. Cahaya keemasan melintas di sampingku. Beberapa elit yang mengelilingi Liuli. Bis tingkat 3 ditaklukkan. Di momen berikutnya tubuhmu bergetar. Kekuatan mental di dalam pikiranmu meningkat lagi. Ini juga berarti tingkat Liuli telah mencapai kebangkitan tingkat 4. Tuan, barusan ketika saya bertarung, saya menemukan sepertinya ada sesuatu yang besar di arah timur. Jika persepsi saya tidak salah, seharusnya itu adalah bis kebangkitan tingkat 5. Mendengar kata-kata ini, kamu segera menjadi bersemangat. Prapenjualan tingkat 5 kebangkitan. Selama 3 jam terakhir, aku dan Liuli belum pernah menemui satu pun. Sekarang akhirnya kita melihat satu. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, kalahkan dia. Seekor monster kebangkitan tingkat 5. Ternyata itu adalah monster kebangkitan tingkat 5. Cukup untuk meningkatkan level Liuli dengan signifikan. Berdasarkan petunjuk Liuli, kalian berdua mendekat dengan diam-diam. Ternyata ini adalah binatang buas tingkat 5 yang terbangun. Dan kualitasnya juga tidak rendah. Saat kamu dan Liuli mendekat dengan diam-diam. Namun kalian menemukan monster ini sudah diambil oleh orang lain. Daripada dikatakan lebih cepat. Lebih tepatnya, monster ini menemukan mangsanya sendiri. Di lembah yang dalam di bawah. Harimau penuh darah sedang memimpin 3 monster kebangkitan tingkat 4. Mempersempit tim kecil beranggotakan 5 orang ke dalam situasi terdesak. Dalam tim kecil ini, yang terkuat hanyalah seorang pengendali binatang peliharaan tingkat 3. Wajah semua orang menjadi pucat pasi. Shen Ruosue menggigit bibir bawahnya dengan erat. Menghadapi tim level 5. 3 jajaran kapal mewah tier 4. Tim pemula ini bahkan berharap untuk melarikan diri saja adalah suatu kemewahan. Sekarang, para monster ini masih enggan menyerang. Mereka hanya menikmati mangsanya. Mungkin itu adalah kesenangan dari perjuangan yang sekarat. Tapi meskipun mati, mereka harus merobek sepotong daging dari mereka. Semua orang, dengarkan. Kita mungkin tidak bisa pergi. Fokuskan semua yang tersedia. Serang binatang peliharaan tingkat 4 di sebelah kiri. Meskipun kita tidak bisa membunuhnya, kita harus melukainya dengan parah. Keempat orang menggigit gigi mereka. Suara mereka dipenuhi dengan ketakutan akan kematian. Sedangkan lidah harimau yang haus darah menjilat taringnya. Dia sepertinya akhirnya bosan dengan permainan kucing dan tikus ini. Dengan suara raungan yang menggelegar, 4 binatang buas menyerang dengan cakar mereka secara bersamaan. Dalam suara jeritan yang merobek udara, Shen Ruosue bahkan bisa mencium aroma darah yang mendekat. Kematian sudah dekat. Dan kau, yang berdiri di samping, melihat pemandangan ini, tidak ragu lagi. Segera memerintahkan Liuli untuk keluar. Pada akhirnya, pengalaman dari binatang buas ini harus didapatkan oleh diri sendiri. Liuli mengaktifkan bentuk malaikat merah. Saat ini situasinya sangat kritis. Hanya bentuk malaikat merah Liuli yang memiliki atribut ganda. Aku memiliki kemampuan untuk mengendalikan seluruh situasi. Dan pada saat Liuli menerima perintah, segera membebaskan tubuhnya. Belenggu itu membuat dunia seketika berubah warna. Pesta merah yang menggelegar tiba-tiba meledak. Hilangkan kabut dalam radius 100 meter. Bahkan udara terbakar dan terdistorsi. Dalam tatapan terkejutmu, sebuah sosok yang sangat cantik perlahan-lahan muncul dari nyala api. Anggota tubuhnya terbakar. Sayap pesta sepenuhnya terbentang. Setiap helai bulu memancarkan pola emas yang gemerlap. Seolah-olah Dewi Api yang keluar dari mitos. 3 binatang buas yang terbangun tingkat 4 mengeluarkan suara tangisan yang memilukan. Dalam ketakutan, mereka mengubur kepala mereka jauh ke dalam tanah. Meskipun harimau penyerang adalah tingkat 5 yang terbangun, ia harus menahan tekanan Liuli secara langsung. Kondisinya tidak jauh lebih baik. Gerakan serangannya terhenti mendadak. Tubuh besarnya melayang aneh di udara. Matanya yang merah menyusut tajam, memantulkan sosok yang membuat jiwanya bergetar.
Anggota termuda dalam tim mulai berbisik. Ketua kelas, apakah ini prapenjualan? Tangan Shen Ruosue secara tidak sadar mengepal. Seharusnya sudah berakhir. Meskipun pernyataan seperti itu pun tidak bisa ia terima. Di dalam ruang ujian pemula, hanya mereka para pendatang baru ini. Bentuk prapenjualan dan sosok monster. Jelas bukan yang terakhir. Maka hanya ada kemungkinan yang sangat konyol itu. Dia adalah seorang pengendali binatang peliharaan. Binatang peliharaan dari seorang pengendali binatang peliharaan pemula. Di tengah tatapan terkejut semua orang. Mata vertikal berwarna emas Liuli. Dengan dingin menyapu kelompok monster yang merayap di tanah. Pedang suci di tangannya hanya diayunkan sembarangan. 3 cahaya merah pedang membelah keheningan. 3 monster yang terbangun pada tingkat 4. Bahkan tidak sempat mengeluarkan suara ratapan. Tubuh besar itu pun terbelah rapi menjadi 2. Nyala api suci menyala di tempat potongan. Mengubah sisa tubuh menjadi abu dalam sekejap. Harimau darah mengeluarkan raungan putus asa. Seluruh tubuhnya meledak dengan sifat ganas terakhir. Liuli hanya dengan lembut mengambil pedangnya. Jejak pedang suci. Meninggalkan bayangan panas di udara. Tubuh keras yang dibanggakan oleh harimau haus darah. Di hadapan kekuatan binatang peliharaan tingkat legenda. Seperti kertas tipis. Sebuah negara dengan cahaya biru cerah sebesar bola basket. Muncul dari tubuh harimau haus darah yang hancur. Perlahan-lahan menyatu dengan dahi Liuli. Saat cahaya suci terakhir memudar di udara. Pola emas di sekeliling tubuhnya memudar seperti ombak. Sayap yang terbakar di keempat anggota tubuhnya berubah menjadi percikan bintang yang menyebar. Bayangan yang sebelumnya melayang di udara perlahan-lahan mendarat. Namun langkahnya tampak jelas goyah. Bentuk 10 malaikat dapat secara signifikan meningkatkan atributnya. Namun, konsumsi energi juga sangat menakutkan. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Liuli sedikit menengok. Tatapan mengarah ke bayangan yang tidak jauh di sana. Shenruo dan yang lainnya secara tidak sadar menahan napas. Pandanganku mengikuti kaca itu. Pengendali binatang peliharaan yang bisa memiliki binatang peliharaan sekuat ini. Apa yang bisa menjadi penyebabnya? Namun, ketika sosok yang familiar itu keluar dari bayangan, semua orang tertegun. Gusing, itu kamu. Shen Ruosue pupilnya menyusut tiba-tiba. Suaranya secara tidak sadar meningkat. Sebagai ketua kelas binatang peliharaan kelas 3, dia tentu saja mengenal teman sekelas ini. Hanya saja tidak lama yang lalu. Dia juga mendengar bahwa teman sekelas ini telah mengambil binatang peliharaan. Saat itu dia masih merasa marah. Tapi sekarang tatapan Shen Ruosue beralih bolak-balik antara kamu dan Liuli. Otak hampir berhenti berfungsi. Saat kamu mendekat, baru menyadari bahwa Liuli ternyata menyelamatkan beberapa kenalan. Sangat kebetulan, Ketua Yu. Shen Ruosue menjawab secara mekanis. Haha, sangat kebetulan. Seorang siswa yang biasanya tidak terkenal. Saat ini di sebelahnya. Namun berdiri seorang. Binatang peliharaan tingkat legenda yang dapat membunuh monster tingkat 5 dalam sekejap. Perasaan tidak nyaman yang sangat kuat membuat pelipisnya berdenyut. Setelah mengangguk dengan sopan, dia memberi isyarat pada Liuli untuk pergi. Waktu yang tersisa sudah kurang dari setengah jam. Harus memanfaatkan waktu terakhir ini. Untuk meningkatkan level Liuli ke tingkat kebangkitan 5. Liuli yang patuh mengikutinya. Sebelum pergi, dia tidak lupa memberi sedikit hormat kepada kelompok tersebut. Tindakan ini membuat tim anggota secara kolektif terkejut dan menghirup napas dalam-dalam. Wah, ketua kelas, apakah kau melihatnya? Ketika binatang peliharaan itu memberi hormat, aku hampir berlutut. Gusing kan telah kehilangan binatang peliharaannya? Kenapa aku merasa dia sekarang lebih kuat? Jujur saja, aku merasa binatang peliharaan tingkat epik yang direbut oleh Chen Ziming. Tidak ada perbandingan untuk orang ini. Di dalam kantor wali kota, Xia Xiu berdiri dengan hormat di samping. Tatapannya sedikit canggung. Di depannya, seorang pria parubaya mengenakan jas Zongshan berwarna biru tua. Berdiri dengan kedua tangan terangkat. Dia adalah kepala dari seluruh wilayah militer selatan. Pemimpin tertinggi yang sebenarnya, Wei Yuan. Kepala Wei. Mengapa Anda datang sendiri? Wei Yuan berbalik. Tatapannya tertahan sejenak pada Xia Xiu. Mantan prajurit kecil yang pernah berjuang di bawah komandonya. Kini sudah menjadi penguasa sebuah kota. Baru saja datang dari kota Nanyang. Mereka memiliki seorang bakat dengan potensi kelas A tahun ini. Masih cukup baik. Meskipun begitu. Namun Xia Xiu dengan tajam memperhatikan bahwa ketika Wei Yuan mengucapkan ini, ada sedikit kekecewaan di dalam matanya. Sebagai kepala tertinggi wilayah militer selatan, Wei Yuan kali ini melakukan inspeksi kota secara langsung. Jelas dia ingin mencari talenta top yang sebenarnya. Jelas sekarang dia tidak mendapatkan apa-apa. Kepala Wei, situasi kota Lin Yuan kami tahun ini tampaknya tidak jauh berbeda dengan kota Nanyang. Sebelum ujian dimulai, kecuali si pelaibau dari keluarga Chen itu, yang telah mengontrak iblis cantik tingkat epik. Kualitas binatang peliharaan orang lain sulit untuk dijelaskan. Wei Yuan menghela napas pelan. Ekspresinya tidak bisa menyembunyikan kekecewaan. Sudahlah, pemanggilan binatang peliharaan pada akhirnya tergantung pada takdir. Tidak bisa dipaksakan. Dia bangkit dan merapikan bajunya. Sudahlah, aku akan pergi melihat kota lain saja. Aku akan mengantar Anda, Xia Xiu, untuk mengantarkan. Asisten wali kota tiba-tiba masuk dengan terburu-buru.
Penguasa kota Lin Yuan. Muncul seorang siswa dengan potensi tingkat S. Apa? Suara Xie Xiu tiba-tiba mengeluarkan suara keras. Terdengar keras di dalam kantor wali kota yang tenang. Bahkan Wei, yang tadi terlihat tenang, juga tiba-tiba berbalik, melemparkan tatapan terkejut. Melihat Wei Yuan jelas menunjukkan ketertarikan. Xie Xiu dengan hati-hati menyarankan kepada Komandan Wei. Bagaimana jika kita pergi melihat? Di mata Wei Yuan yang dalam, muncul kilau cerdas. Berjalan untuk melihat. Asisten wali kota tentu tidak berani menunda. Segera membungkuk dan menunjukkan jalan di depan. Namun, beberapa orang tidak tahu bahwa ruang pemantauan saat ini sudah ramai. Ini tidak mungkin, skor ini pasti curang. Mengapa skor bisa naik begitu banyak dalam sekejap? Apakah dia menyerang sarang iblis? Itu adalah seseorang. Apakah prapenjualan dapat mencapainya? Jangan-jangan alatnya mengalami kerusakan? Su Feng menatap layar pemantauan dengan tajam. Cangkir kopi di tangannya sudah miring. Angka mencolok di layar itu. Seperti palu yang menghantam hatinya. Peringkat pertama Gu Xing 25.000 poin. Sementara peringkat kedua Chen Ziming. Skor masih terjebak di 3.000 poin yang menyedihkan. Yang lebih membuat sesak adalah skor Gu Xing masih naik dengan kecepatan yang mengagumkan. Rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir hanya 3.500 poin. Su Feng bergumam pada dirinya sendiri. Ada mess up plan-nya bergerak tanpa sadar. Tatapannya perlahan-lahan beralih ke kolom evaluasi potensi. Seketika, pupilnya menyusut. Peringkat potensial, 3S. Di dalam ruang ujian, Liu Li berdiri tegak dengan pedang terhunus. Melindungimu di belakang. Mereka sudah belajar untuk cerdas, Tuan. Kamu menyipitkan mata. Melihat ke arah pintu masuk lembah. Puluhan monster dari berbagai jenis. Bahkan membentuk aliansi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Desa menutup semua jalur mundur. Meskipun sebagian besar hanya beberapa monster tingkat 2. Monster tingkat rendah tingkat 3. Namun puluhan monster berkumpul bersama. Dengan kekuatan yang sama besar. Sepertinya mereka ketakutan karena dibunuh oleh kita. Dalam setengah jam terakhir, kamu melakukan pembantaian hampir gila bersama Liu Li. Pada akhirnya, sisa monster terpaksa bersatu. Membawa kalian ke puncak Gunung Sulu. Kamu mengangkat tangan untuk melihat timer. Waktu tersisa 3 menit terakhir. Sekarang ini malah menghemat usaha kita untuk mencarinya. Setelah waktu pertempuran ini, kecocokan antara kalian bertiga meningkat dengan cepat. Sekarang tidak perlu kamu kembali. Liu Li kini dapat menilai pikiranmu. Ini adalah pembebasan bentuk malaikat. Garis-garis emas seketika menjalar di seluruh tubuh Liu Li. 4 sayap cahaya yang berkilau muncul dari tubuhnya. Cahaya putih yang menyilaukan seperti gelombang menyapu lembah. Di mana-mana ia lewat. Jeritan monster bergema silih berganti. Ketika kepala terakhir, kepala serigala iblis tingkat 5 terbang tinggi. Liu Li tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan di sekelilingnya. Kebangkitan tingkat 5 tercapai. Kamu segera memeriksa semua atribut Liu Li di sebelahmu. Ketakutan dari kualifikasi tingkat legenda malaikat kecil. Saat ini akhirnya muncul petunjuk. Meskipun tingkatnya hanya kebangkitan tingkat 5. Namun nilai atribut dari Liu Li sudah mengungguli binatang peliharaan yang biasa terbangun tingkat 7 dan 8. Kamu menatap kolom saran pelatihan di antarmuka sistem. Kamu memiliki firasat. Asalkan menemukan 3 bahan yaitu kristal cahaya, air suci, dan darah malaikat. Kristal cahaya, air suci, dan darah malaikat ini. Kualitas Liu Li akan mengalami peningkatan yang signifikan. Hanya saja perusahaan dagang prajual terbesar di kota Lin Yuan. Bahkan informasi tentang ketiga bahan ini pun tidak ada. Kamu tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala. Sebelumnya tentu saja telah memeriksa informasi. Di lelang teratas di negara Longxia. Sebuah kristal cahaya yang tidak lengkap. Telah terjual dengan harga mencengangkan. Sedangkan kristal cahaya yang dibutuhkan Liu Li. Namun memerlukan 1 potong utuh. Mengenai air suci dan darah malaikat. Bahkan dalam buku pedoman prajual negara Longxia pun. Hanya terdapat catatan yang samar. Pelatihan untuk kualitas tingkat legenda. Memang bukan sesuatu yang dapat dijangkau oleh orang biasa. Meskipun memegang keunggulan khusus. Mengetahui dengan jelas jalur evolusi. Saat ini hanya bisa menghela napas. Tidak peduli, apapun akan baik-baik saja pada akhirnya. Suatu hari, aku pasti bisa mengumpulkan semua bahan. Menyelesaikan peningkatan pertama Liu Li. Energi yang berkecamuk di sekitar Liu Li akhirnya tenang. Tuan, kita harus pergi sekarang. Kamu menundukkan kepala untuk melihat. Pada saat angka timer tepat mencapai 0 detik berikutnya, suara mekanis yang megah menggema di seluruh ruang ujian. Ujian pemula kali ini resmi berakhir. Mohon semua orang bersiap untuk keluar. 10 detik kemudian, semua orang di dalam ruang ini akan dikirim kembali ke kota Lin Yuan. Setelah hitung mundur 10 detik berakhir, cahaya putih yang menyilaukan menelan seluruh dunia. Tunggu sampai kamu membuka mata. Di hadapanku terbentang garis besar alun-alun yang sudah kukenal di kota Lin Yuan. Sebelum kamu sepenuhnya beradaptasi dengan rasa pusing setelah teleportasi. Kamu menyadari, sekelilingmu sudah dipenuhi oleh staf yang bersemangat. Di depan, Su Feng melangkah maju dengan cepat. Ketua ujian yang biasanya tidak banyak bicara ini. Saat ini tersenyum lebar. Teman sekelas Gu Xing. Kinerja Anda dalam ujian pemula sungguh mengagumkan.
Tuan Wali Kota sengaja menitipkan pesan. Ingin meminta Anda untuk melangkah satu persatu. Anda tertegun sejenak. Segera menyadari. Pasti. Adalah karena penampilan Anda di ruang ujian pemula. Menarik perhatian Tuan Wali Kota. Hasil seperti ini sudah Anda perkirakan sebelumnya. Oleh karena itu tidak menolak. Ketika sosokmu lenyap di ujung plaza, peserta ujian lainnya baru saja mulai dikirim kembali. Ketika Chen Ziming muncul di tengah plaza sambil memeluk iblis cantik, langsung dikelilingi oleh sekelompok siswa yang memuji tanpa henti. Tuan Muda Chen, Anda pasti akan menjadi nomor satu dalam ujian ini. Presale tingkat epik sungguh mencolok. Saya menduga Chen Xiao setidaknya mendapatkan 3.000 poin. Skor ini pasti menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. 3.000 poin. Apakah penilaian potensi itu tidak mendekati tingkat S? Kita sedang menyaksikan sejarah di sini. Chen Ziming mendengarkan pujian ini. Sudut bibirnya hampir merekah hingga belakang telinga. Awalnya, dia selalu identik dengan penggembira di kota Lin Yuan. Namun sejak mengikat kontrak dengan binatang peliharaan tingkat epik ini, dia tidak hanya terbebas dari cap penggembira yang tidak berguna, tetapi juga mendapatkan pujian kemanapun dia pergi. Memikirkan hal ini, dia semakin puas dengan iblis cantik yang ada di pelukannya. Mei Er, malam ini kamu harus dihargai dengan baik. Besok aku akan membawamu ke ruang lain untuk peningkatan level. Iblis cantik mendengar perkataan itu. Segera merona wajahnya. Aku akan mengikuti omongan kakak Ziming. Dengan tampang yang tampak enggan namun mengundang. Membuat Chen Ziming merasa panas di seluruh tubuh. Dia ingin segera membawanya pulang. Namun melihat papan skor yang belum diumumkan, dia masih menekan hasratnya. Bagaimanapun ini adalah momen kehormatan dirinya di depan banyak orang. Momen puncak yang penuh kehormatan. Ini tidak bisa terlewatkan. Perlu diketahui bahwa untuk ujian kali ini, Chen Ziming benar-benar berusaha keras. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatan iblis cantik, namun, dia juga diam-diam mengeluarkan banyak uang. Sebuah tim beranggotakan 5 orang dipekerjakan. Tim ini bertanggung jawab untuk melukai binatang buas hingga nyaris mati. Dan kemudian dia menyelesaikan tahap terakhir. Chen Ziming merasakan kekuatan tingkat 4 yang terbangun di dalam tubuhnya. Huang Deyi tersenyum puas. Meskipun cara curang ini tidak dihargai orang. Namun, efeknya memang signifikan. Tidak hanya levelnya meningkat pesat, Point King juga meningkat pesat. Dengan sebuah teriakan mengejutkan, seluruh plaza langsung ramai. Ayo lihat, peringkatnya telah diumumkan. Semua orang memusatkan perhatian. Segera tertuju pada layar besar di tengah plaza. Peringkat mulai muncul perlahan dari posisi terbawah. Di tengah kerumunan, terkadang terdengar sorakan atau desahan. Ketika daftar bergulir ke 10 besar, suasana di seluruh alun-alun semakin tegang. Cara pengumuman 10 besar jelas berbeda. Setiap nama akan berhenti secara terpisah. Ditemani dengan efek suara khusus. Ratu ke-10. Poin 890. Penilaian potensi B. Tempat ke-9 adalah Liu Fangduhua. Poin 902. Penilaian potensi B. Di tengah alun-alun, Chen Ziming merangkul iblis cantik dengan penuh rasa puas. Senyumnya menunjukkan keyakinan akan kemenangan. Suara pujian yang memuji mengalir di sekeliling. Chen Xiao pasti akan duduk di tempat pertama kali ini. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Chen Xiao. Siapa lagi yang memiliki kekuatan untuk meraih tempat pertama? Chen Ziming menikmati pujian dari semua orang. Sudah tergambar dalam pikirannya. Adegan menerima penghargaan dari Tuan Kota nanti. Namun kalimat berikutnya mengganggu mimpinya. Apakah saya melihat dengan salah? Mengapa nama Chen Xiao berada di urutan kedua? Chen Ziming tiba-tiba berbalik. Menatap dengan tajam data mencolok di layar. Peringkat kedua Chen Ziming. Dengan poin 4100, penilaian potensinya tidak mungkin. Chen Ziming matanya hampir meledak. Suaranya berubah menjadi nada batu. Kedua? Bagaimana dia bisa jadi yang kedua? Poin 100. Prestasi seperti ini telah menciptakan sejarah bagi kota Lin Yuan. Bagaimana mungkin dia masih di peringkat kedua? Mata Chen Ziming terus menatap layar besar di tengah alun-alun. Siapa yang merebut peringkat pertamanya? Dan iblis cantik yang ada dalam pelukan Chen Ziming juga kaku seluruh tubuhnya. Dia terus memperhatikan daftar peringkat. Tujuannya adalah untuk melihat peringkat pemilik asli yang ditinggalkannya. Hanya saja dia terus berada dari peringkat terakhir hingga kedua. Dia tidak pernah menemukan nama yang familiar itu. Situasi seperti ini membuat hatiannya terjatuh ke dasar. Detik berikutnya, sebuah dugaan menakutkan membuatnya merasa seperti terjatuh ke dalam gua es. Apakah Gusing peringkat pertama? Iblis cantik langsung menggelengkan kepala. Mencoba untuk mengusir kemungkinan konyol ini dari pikirannya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Orang itu hanya mengontrak seorang malaikat cacat. Bagaimana dia bisa kalah dari barang cacat seperti itu? Hanya saja seringkali takut akan sesuatu. Hal-hal akan semakin berkembang ke arah itu. Di bawah tatapan semua orang. Juara pertama perlahan-lahan diungkap. Juara pertama Gusing dengan poin 44.300 dan evaluasi potensi SSS. Ketika peringkat ini terungkap, seluruh plaza seolah-olah meledak seperti bom. Ya Tuhan, poin Gusing adalah 44.300 juta. Ini benar-benar angka 5 digit. Potensi tingkat SSS. Ini adalah semacam chat berupa manusia, kan? Dalam sorakan yang berulang,
Chen Ziming terdiam di tempat seperti tersambar petir. Dia menatap keras kedua angka itu. 44.300 versus 4.100. Selisih 10 kali lipat. Bagaimana ini mungkin? Mata Chen Ziming merah menyala. Jarinya mencengkeram bahu petugas dengan erat. Ini jelas kecurangan, ini pasti kecurangan. Suaranya serak, seperti kertas pasir yang digosok. 40.000 poin? Sungguh lelucon. Staf dengan wajah datar mendorong tangannya. Hasil ini telah diperiksa secara pribadi oleh wali kota. Tuan Chen, apakah Anda meragukan akal sehat wali kota? Kalimat ini seperti satu ember air es. Chen Ziming terhuyung mundur 2 langkah. Terdengar seperti dengungan di telinga. Tatapan di sekeliling seperti ribuan pisau tajam. Menusuknya hingga seluruh tubuh bergetar. Dia tiba-tiba tertawa gelisah. Jadi begitu. Bokek itu pasti mengambil 20 juta yang diberikan ayahku. Menggunakan orang untuk memberi reputasi. Begitu dipikirkan. Anak miskin yang pernah diinjaknya. Ternyata menggunakan 20 juta yang disumbangkan keluarganya. Justru membalikan untuk menghinanya. Api kemarahan di dadanya. Hampir membakar seluruh tubuhnya. Gusing, kau pikir bisa mengalahkanku dengan uang keluargaku? Dia tiba-tiba menarik pergelangan tangan iblis cantik. Tenaganya begitu kuat hingga hampir mematahkan tulang yang ramping itu. Iblis cantik mengeluarkan suara kesakitan. Namun dia tidak berani melawan. Dia hanya bisa tergagap dan diheret olehnya. Chen Ziming matanya memerah. Seperti binatang liar yang marah. Sekarang juga, saya akan mempekerjakan tim berburu iblis terbaik. 10 ekor tidak cukup. Jadi 20 ekor untuk ujian akademi dalam 10 hari. Saya ingin melihat sampah itu berlutut di depan saya dan memohon. Suaranya bergema di alun-alun. Menarik banyak tatapan heran. Namun saat ini, Chen Ziming sudah tidak peduli dengan citra. Yang tersisa dalam pikirannya hanya satu tujuan. Yaitu dengan mengorbankan segalanya. Juga untuk menghancurkan Gusing sepenuhnya. Iblis cantik diheretnya dengan kasar maju. Namun saat berbalik, dia melihat sekilas ke layar alun-alun. Di depan saya, pria parubaya yang memiliki sikap luar biasa ini. Juara pertama Gusing. Di dalam hatinya tiba-tiba muncul sebuah pemikiran. Apakah pilihan dirinya saat itu benar? Di sisi lain, di bawah panduan Su Feng, kamu tiba di sebuah ruangan rapat yang dihias dengan cermat. Setelah memberi isyarat pada Liu Li untuk menunggu di luar, kamu pun mendorong pintu dan masuk. Begitu masuk, pandanganmu langsung tertarik pada sosok berwarna biru tua yang duduk di tempat utama. Wali kota Xiaxiu berdiri dengan hormat di samping. Detail ini membuatmu segera menyadari. Orang parubaya yang anggun di depan mata ini memiliki status jauh di atas wali kota. Dai Xiu melihatmu memasuki ruangan. Langsung berdiri untuk memperkenalkan Gusing, teman sekelas. Ini adalah Wei Yuan, kepala kotak dari daerah militer selatan. Wei Yuan, pupil matamu menyusut. Nama ini di negara Longxia sangat terkenal. Raja sangat ingin memberikan pelajaran. Penunjuk arah yang pasti di zona perang selatan. Adalah seseorang yang benar-benar bisa membantu saat negara dalam kesulitan. Keberadaan yang mampu mengubah keadaan. Kamu yang kembali tersadar. Mulai memberi hormat satu persatu. Selamat datang, Ketua Kota. Teman sekelas Gusing. Selamat atas penilaian kamu di uji coba pemula. Mendapatkan penilaian potensi tingkat SSS. Terima kasih, Ketua. Namun, Ketua memanggil saya ke sini. Pasti ada keperluan lain, kan? Teman sekelas Gusing. Sebenarnya, saya ada sesuatu yang ingin saya minta. Wei Yuan berkata. Tatapannya samar-samar mengarah pada Xiaxiu. Ketua kota ini segera memahami. Hormatnya keluar dari ruangan. Namun, dalam hatinya bergemuruh. Apa sebenarnya rahasia itu? Bahkan dia, sebagai ketua kota, tidak memiliki hak untuk mengetahuinya. Setelah pintu ruangan ditutup, Wei Yuan mengangkat tangan dan melambai dengan lembut. Sebuah layar berwarna biru muda bergetar seperti gelombang air, meliputi kedua orang tersebut. Ini adalah penerapan dasar dari domain. Membawa kamu naik ke tingkat pemimpin. Kamu akan menguasai hal ini nanti. Utamanya untuk memastikan perbincangan kita tidak terpantau oleh pihak luar. Gusing menatap layar energi yang bergetar di depannya. Ekspresi wajah semakin serius. Bisa membuat seorang pengendali binatang peliharaan tingkat raja begitu berhati-hati dalam menangani hal ini. Sama sekali tidak biasa. Bisa jadi berpengaruh pada nasib negara Longxia. Siswa Gusing, kamu seharusnya tahu. Ruang dimensi lain adalah dunia lain yang sedang bergabung dengan bintang biru. Setiap negara membangun garis pertahanan di ruang dimensi lain. Memberikan lingkungan pelatihan yang aman bagi pengendali binatang peliharaan tingkat rendah. Namun, pembangunan garis pertahanan Longxia justru tertinggal dari negara-negara lain. Apakah kamu tahu mengapa? Mendengar hal itu, kamu mengernyitkan dahi dan berpikir. Adalah karena pembangunan garis pertahanan tidak berjalan lancar, itu benar. Jari-jari Wei Yuan menggambar peta cahaya di ruang hampa. 3 tahun yang lalu, kami menemukan lokasi kunci. Menemukan sebuah area ujian raksasa. Menemukan area ujian adalah hal yang baik. Namun area ujian ini kebetulan berada di titik paling krusial dari garis pertahanan. Jika tidak membuka area ujian ini, garis pertahanan akan selalu memiliki celah. Makhluk dari ras iblis itu bisa kapan saja menyerang melalui celah ini.
Kamu mendengar ini. Tanpa sadar, dia mengangkat kepala dan melihat ke arah Wei Yuan. Tapi sepertinya saya tidak bisa membantu apa-apa. Wei Yuan mengangkat tangannya untuk menyela, komik Kingxi. Terlihat dia menepuk di udara kosong. Sebuah proyeksi 3 dimensi segera terbentang, komik Kingxi. Di dalam proyeksi, tertera jelas penunjuk area-area di tempat ujian. Sebagian besar ditampilkan sebagai perwakilan yang lambat. Hanya area paling inti yang masih berkedip merah menyilaukan. Semua area ujian tingkat lainnya telah ditaklukkan oleh pasukan kami. Hanya area terakhir ini memerlukan kebangkitan tingkat 5 atau di bawahnya untuk tantangan tim 3 orang. Tingkat kesulitannya adalah level jurang tertinggi. Tempat ujian adalah tempat rahasia khusus di ruang yang berbeda. Penuntasan dapat memperoleh hadiah yang melimpah. Dan berdasarkan tingkat kesulitan, resmi Kerajaan Naga membaginya menjadi 5 tingkat. Neraka mimpi buruk yang biasa. Apakah bahan langka yang diperlukan? Begitu sampai di sini, Wei Yuan menatap matamu dengan tajam. Aku membutuhkanmu dan 2 jenius SSS lainnya untuk bersama-sama menyelesaikan tantangan akhir ini. Membantu Kerajaan Longxia menyelesaikan pembangunan pertahanannya. Setelah mendengar ini, kamu sudah mengerti mengapa seorang kepala distrik militer akan secara pribadi mencari pelatih binatang peliharaan pemula yang sedang bangkit. Saat kamu mencerna informasi ini, Wei Yuan justru mengira kamu memiliki kekhawatiran. Ujian kali ini memang memiliki risiko yang besar. Jadi, asalkan kamu berpartisipasi, kalian akan berhak untuk memilih di gudang militer wilayah selatan. Memilih satu barang. Wei Yuan berkata, mengulurkan tangan di udara untuk membuka sebuah layar cahaya. Bayangan tak terhitung dari bahan langka berputar dalam layar cahaya. Kamu mengangkat kepala tanpa sengaja. Namun, tatapanmu seketika tertarik oleh salah satu bahan di dalamnya. Kristal cahaya. Bukankah ini adalah bahan langka yang dibutuhkan Liu Li untuk evolusi tersembunyinya? Apakah itu bahan langka yang diperlukan? Di gudang militer terdapat satu blok penuh kristal cahaya. Wei Yuan menyentuh dengan ujung jarinya, memperbesar bayangan kristal itu. Sepertinya barang ini sangat penting bagimu. Baiklah, selama kamu setuju untuk ikut dalam ujian. Terlepas dari berhasil atau gagal, dia adalah kesepakatanmu. Kamu tanpa ragu menyetujui. Hal seperti ini untuk melayani negara. Sebenarnya sudah berencana untuk menyetujuinya. Kristal cahaya sekarang adalah kebahagiaan tak terduga. Dan Wei Yuan melihat bahwa kamu setuju. Dia juga menghela nafas lega. Dia memang telah membuat perjanjian militer. Tahun ini pasti bisa menyelesaikan seluruh garis pertahanan. Jika bukan karena bertemu denganmu. Dia bahkan mengira tahun ini tidak bisa menyelesaikan tugas. Sebelumnya, mereka tidak pernah mengirimkan jenius untuk ikut ujian. Hanya saja bahkan jenius dengan potensi SS. Bahkan tidak bisa melewati setengah kemajuan. Oleh karena itu dia hanya bisa dengan gila mencarikan jenius dengan potensi level SSS. Kini dia akhirnya menemukannya. Tidak ada waktu untuk ditunda. Kita segera berangkat sekarang. Setiap penundaan sehari, pelanggaran garis pertahanan, akan menghabiskan lebih banyak nyawa pengendali binatang peliharaan di bawah naga. Kamu belum sempat bereaksi. Tiba-tiba merasakan ketegangan di pinggang. Wei Yuan ternyata langsung membawa kamu dan Liu Li terbang ke langit. Dalam suara angin yang membelah, seekor burung raksasa yang menutupi langit tiba-tiba mengoyak awan. Ketiga kalian mendarat dengan stabil di latar belakangnya yang lebar. Kamu secara naluri memeriksa informasi prak penjualan ini. Serangkaian tanda tanya membuat hatimu bergetar hebat. Tapi yang lebih mengejutkanmu adalah, meskipun kecepatan menelan burung pipit sangat cepat hingga membelah udara, kalian tidak merasakan sedikit pun tekanan angin. Ini berarti, makhluk buas di bawahnya setidaknya adalah makhluk setingkat komandan. Dan sangat mungkin telah mencapai tingkat raja. Tak lama kemudian, di pandanganmu, sebuah tirai cahaya biru yang terdistorsi membentang melintasi langit. Ini adalah ruang yang menghubungkan dua dunia. Lorong ini melewati sini. Terbang beberapa jam lagi dan kita akan sampai di tempat ujian. Suara melengking dari penguasa Yunqing. Suara sayap bergetar memasuki layar cahaya. Dan di pihakmu, lebih dari 20 tim berkumpul seperti bintang-bintang mengelilingi bulan. Chen Ziming dan iblis cantik itu. Kapten yang memimpin sedang memuji Chen Xiao. Tenang. Ada tim elit kami yang membantu. Pasti bisa membantu Anda mencapai tahap kebangkitan ke-7. Namun Chen Ziming menyerbu dengan tidak stabil. Dia menatap tajam ke saluran ruang. Dalam matanya, cahaya dingin yang menyeramkan berkumpul. Gusing membandingkan sumber daya dengan keluarga Chen. Saya akan membuatmu mengerti apa itu keputusasaan. Dengan bantuan 20 tim ini, saya bisa meningkatkan level saya. Apa yang bisa dibandingkan dengan saya? 3 jam kemudian, burung pemakan awan mendarat di pangkalan militer yang dikelilingi pegunungan. Ketika melompat turun dari punggung burung raksasa, Anda menyadari bahwa di alun-alun camp, selain tentara, 2 orang ini seharusnya adalah teman yang mengikuti ujian bersamanya. Penghormatan agung semua berasal dari Kyoto. Potensi SSS. Gusing dan Lin Yuancheng juga merupakan potensi SSS dalam komik aliran. Uji coba kali ini akan kalian 3 hadapi bersama dalam komik. Mendengarkan pengantar dari Wei Yuan. Penyambut memberi anggukan kecil kepadamu. Kamu juga memberi sapaan sopan kepada mereka. Digunakan untuk melihat informasi pra penjualan wanita ini. Adapun tentang King Tian di sisi kanan.
memeluk tubuh dengan kedua lengan. Di sampingnya berdiri seorang manusia pohon berwarna tembaga setinggi 3 meter. Matanya menunjukkan sedikit ejekan. Lin Yuancheng. Belum pernah mendengar ada jenius di kota kecil seperti ini. Sebagian besar mungkin hanya bergantung pada mendapatkan poin. Agar bisa mendapatkan penilaian SSS. Hanya saja terhalang karena Wei Yuan ada di tempat. Dia juga tidak mengungkapkan pikirannya. Hanya berpura-pura dingin berdiri di samping. Kamu melihat sikap King Tian dengan acuh tak acuh. Mengikuti uji coba kali ini bukan untuk berteman. Tujuan pribadinya adalah untuk kristal cahaya itu. Mengenai teman yang putus cinta. Jika bisa cocok, itu sangat baik. Jika tidak cocok juga tidak masalah. Bagaimanapun, setelah patah hati kali ini, kita tidak akan bertemu lagi. Meskipun demikian. Namun, dia tetap memeriksa informasi prapenjualan dari pihak lain. Anda harus membandingkan data ketiga prapenjualan ini dengan teliti. Dalam hati, dia perlahan mulai memiliki penilaian. Sama-sama tingkat legenda bintang asing. Jarak kualifikasi ternyata sangat jelas. Meskipun atribut Liuli tidak bisa dibilang yang terbaik. Namun, dia unggul dalam perkembangan yang seimbang. Tidak ada kekurangan sama sekali. Yang lebih penting adalah, dia memiliki 4 kemampuan. Lebih banyak 1 slot kemampuan dibandingkan 2 yang lain. Kaisar Es Kembar yang ramah. Jelas lebih unggul daripada Wartrean di Sunny Day. Terutama kemampuan pengurungan dengan 2 cincin itu. Ini sama dengan keberanian Liuli dalam penyelidikan asap. Semuanya membutuhkan pengorbanan tertentu. Kamu diam-diam menduga dalam hati. Semakin tinggi biaya yang diperlukan untuk melepaskan. Semakin berarti bahwa kekuatan keterampilan ini semakin menakutkan. Tampaknya setara dengan teknik akhir dari binatang peliharaan Yu. Zhong Yan menghela napas. Setelah dilepaskan, Raja Binatang jatuh tertidur. Kamu melihat keterampilan Liuli ini. Pada saat keputusan tidak sampai pada hidup dan mati. Kamu pasti tidak akan melepaskannya. Kemudian kamu akan mengalihkan perhatianmu ke pohon perang di hari yang cerah. Raja ini, selain memiliki kekuatan dan atribut fisik yang luar biasa, tampaknya tidak memiliki keunggulan lain. Ketiga keterampilannya biasa-biasa saja. Dan belum memiliki teknik akhir. Kamu secara diam-diam memperkirakan, pohon perang ini sudah mencapai ambang kualifikasi tingkat legenda. Setelah memahami kekuatan binatang peliharaan Yingning dan cerah, pandanganmu akhirnya terfokus pada Liuli. Secara keseluruhan, kecilku yang adalah malaikat lebih memuaskan hatiku. Saat itu, Wei Yuan di sampingnya berbicara lagi. Apakah kalian masih perlu menyiapkan sesuatu? Jika tidak ada, saya akan membawa kalian ke tempat ujian. Sebentar lagi, Wei Yuan memimpin kalian ke depan sebuah aula kuno. Meskipun aula itu rusak, namun dari beberapa detail kecil, masih bisa terlihat kebesarannya. Ini akan menjadi tanah suci bagi suku elf. Tapi entah mengapa, seluruh suku peri telah menghilang. Hanya meninggalkan tempat ujian ini. Jika kalian berhasil dalam ujian ini, kalian seharusnya bisa mendapatkan imbalan yang bagus. Namun jika kalian menghadapi bahaya, kalian bisa memilih untuk keluar dengan segera. Bagaimanapun juga, keselamatan kalian adalah yang terpenting. King Tian menepuk dadanya dan berjanji. Kepala Wei, tenanglah. Dengan saya di sini, ujian kali ini pasti berhasil. Wei Yuan memandangnya dengan dalam. Semoga demikian. Tanpa berbasa-basi, Wei Yuan menunjuk ke platform batu di tengah aula utama. Letakkan tangan kalian di atas sana. Maka ujian dapat dimulai. Terakhir, seiring dengan suara nyaringnya, semua tentara berdiri tegak dan memberi penghormatan. Semoga kalian berhasil. Di bawah tatapan semua orang, ketiga dari kalian meletakkan tangan di atas batu secara bersamaan. Seketika, cahaya putih yang menyilaukan melesat ke langit, menyempurnakan penampilan kalian bertiga. Di dalam tempat yang menyala, tanah yang gelap seolah-olah direndam dengan tinta. Puing-puing berserakan. Suasana yang sepi. Saat itu, King Tian tiba-tiba berhenti. Datang dari desa. Tidak peduli dengan cara apa kamu mendapatkan penilaian SSS. Ketika kalian menghadapi bahaya nanti, jadi sembunyi di belakang saya dan kakak Bing dengan baik. Dengan kami di sini, menghadapi bahaya setidaknya bisa menyelamatkan nyawamu. Kamu dengan penuh minat mengangkat alis. Meskipun tuan muda yang berasal dari Kyoto ini angkuh. Namun, dia sebenarnya bukan orang yang jahat. Hanya saja dia belum mengalami kerasnya kehidupan. Jadi, dia agak terlalu percaya diri. Kebetulan setelah membunuh berbagai monster dalam ujian, tidak boleh meningkatkan tingkat binatang peliharaan. Seseorang dengan senang hati melibatkan diri. Dia bahkan belum sempat merasa senang. Tidak masalah, kamu maju duluan. Aku tidak akan merebut perhatianmu. King Tian mengeluarkan suara puas. Dia melangkah dengan cepat ke depan barisan. Baguslah, kamu tahu bagaimana bersikap. Sementara itu, resepsionis di samping, seolah-olah sama sekali tidak menghiraukan hal-hal ini. Xin berkomunikasi dengan Ice Emperor di bahunya. Tak lama kemudian, ketiga dari kalian bertemu dengan 3 monster. Melihat informasi tentang 3 boneka ujian ini, disinilah kamu menyadari sulitnya ujian jurang. Ujian dengan semua atribut 100. Boneka. Atribut spiritual telah mencapai tingkat monster kelas 6 yang luar biasa. Yang lebih menakutkan adalah, ini baru gelombang pertama monster ujian. Monster yang akan dihadapi berikutnya akan semakin kuat.
Namun, King Tian tampaknya tidak menyadari keseriusan situasi. KKS, jangan ikut campur. Biarkan beberapa benda besi ini padaku. Akar pohon membelit. Dengan perintah dari King Tian, akar besar pohon perang muncul dari tanah. Layaknya ular raksasa yang melilit 3 boneka. Serat kayu bergesekan dengan cangkang logam, menghasilkan suara yang menyentak. Akhirnya di tengah 3 suara ledakan, boneka-boneka itu berubah menjadi serpihan di tanah. King Tian bangga berbalik melihat beberapa orang. Dengan wajah meminta pujian. Bagaimana dengan pohon perang saya? Kamu dan Liu Li secara kompak mengangkat jempol. Sangat hebat, sangat hebat. King Tian merasa melambung karena pujian. Suaranya bahkan meningkat 8 nada. Meskipun kemampuan kalian sedikit kurang, amati baik-baik pertarunganku. Pasti kalian bisa belajar banyak hal. Selanjutnya, King Tian terus berperan sebagai pemandu. Hanya saja, seiring mereka semakin dalam, boneka-boneka ujian yang dihadapi juga semakin kuat. Ketika 5 boneka ujian tingkat 7 terbangun, menghalangi di depan, King Tian akhirnya tidak bisa tersenyum lagi. 5 boneka ujian dengan atribut rata-rata 120 poin. Menghadapi 5 boneka ujian jelas sangat melelahkan. Kamu dengan baik hati mendekat dan bertanya kepada King Xiao. Apakah kamu butuh bantuan? King Tian menggigit gigi belakangnya dan berjuang untuk tidak perlu. Tapi siapapun bisa melihat kesulitan yang dia alami. Namun sambutan dari Yi sangat ringan. Suara Raja Es menjadi lembut, aku akan mengendalikan seranganmu. Dan ketika King Tian mendengar sambutan akan bertindak, dia langsung menghela napas lega. 5 boneka ujian ini bisa diatasi. Tapi dia harus membayar dengan harga tertentu. Tapi sekarang baru merupakan tahap pertama ujian. Selanjutnya, dengan sambutan yang bergabung dalam pertempuran, situasi langsung berbalik. Dalam sekejap, Raja Es berganda mengepakkan sayapnya. Sendi boneka ujian seketika dilapisi embun beku. Orang-orang perang mengambil kesempatan ini. Sebuah kesempatan untuk mengangkat tekstur yang kuat. Menghancurkan boneka yang membeku satu persatu. Perjalanan selanjutnya. Kamu senang dengan keadaan yang tenang. Yingbin dan King Tian bekerja sama dalam ujian. Boneka hampir tidak bisa bertahan lebih dari 1 ronde di tangan mereka. Sudah berapa lama? King Tian dan Yingbin, dengan semangat yang luar biasa, mereka berhasil melewati yang pertama. Ketiga orang itu tiba di akhir level pertama bersama-sama. Di depan mereka muncul 3 terowongan yang dalam. Ini adalah level kedua dari ujian tingkat jurang. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Wei Yuan, ketiga terowongan ini harus dipilih masing-masing oleh ketiga orang. Dan harus menyelesaikan ujian di seluruh terowongan secara mandiri. Agar bisa memasuki level ketiga. Mengenai isi dari level ketiga, bahkan Wei Yuan pun tidak menyadari hal ini. Peserta ujian terakhir juga hanya mencapai level kedua. Saat ini, King Tian tiba-tiba berbalik. Tatapannya tertahan di tubuhmu lama sekali. Suaranya penuh dengan keraguan yang jelas. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Gusing tentu tidak khawatir tentang kekuatan Yingbin. Sebagai juara patah hati di kalangan pemula kota Kyoto, kekuatan dia bahkan berada di atas dirinya sendiri. Namun, jenius dari desa di depan ini. Jika dia menghambat, maka uji coba mereka kali ini juga akan gagal. Dan Yingbin yang biasanya acuh tak acuh juga melirik sedikit, menunggu jawabanmu. Lagi pula, sepanjang perjalanan kamu pasti memiliki kemampuan untuk bertindak. Dia juga tidak bisa menilai kekuatan rekan ini. Menghadapi keraguan King Tian, kamu tidak memberikan pembelaan. Hanya tersenyum tipis di sudut bibir. Langsung berjalan menuju lorong yang di tengah. Seorang pria tidak bisa mengatakan tidak. Begitu menginjakkan kaki di lorong, kamu mulai merasakan. Seolah-olah kamu berada di dunia lain. Yang menggantikan adalah kegelapan yang hampa. Dan di hadapanmu, sesuatu yang mirip mesin perlahan-lahan berkumpul. Tipe peningkatan pembentukan. Alis kamu sedikit berkerut. Dibandingkan dengan boneka tipe seimbang biasa. Di depan mata, orang ini jelas lebih kuat dari 1 tingkat. Tipe spiritual, tidak hanya memiliki 1 keterampilan peningkatan atribut tambahan. Yang lebih rumit adalah keseimbangan itu. Jika posisi ini, beberapa boneka patah hati bertipe peningkatan muncul bersamaan, itu akan menjadi masalah. Namun saat ini, masalahnya tidak besar. Liu Li akan mengatasinya. Jaminan. Sayap putih Liu Li sepenuhnya terbentang. Di tangannya terakumulasi pedang panjang yang menyala dengan api merah. Hanya terlihat dia mengibaskan sayapnya dengan lembut. Sosoknya seketika muncul di depan boneka. Cahaya pedang emas melintas seperti bulan sabit. Boneka bertipe peningkatan itu hancur seketika. Menjadi 2 potong puing yang jatuh dengan keras. Meskipun boneka yang terbangun tingkat 5 ini cukup kuat. Di depan Liu Li yang semua atributnya telah melewati 150 poin. Masih tak berdaya menghadapi serangan. Seiring dengan hancurnya boneka, tirai cahaya biru yang menghalangi di depan juga menghilang. Kamu melanjutkan perjalanan dengan Liu Li. Kedua di dalam. Yang menunggu kalian tetap adalah hari. Hanya saja tingkatnya telah meningkat menjadi kebangkitan tingkat 6. Melihat atributmu melonjak hingga 120 poin. Tidak bisa tidak, alisnya berkerut. Tak heran jika para peserta ujian sebelumnya tidak dapat melewati tahap ini. Setiap kali melewati 1 ruang, kekuatan boneka akan meningkat secara eksponensial. Cahaya pedang Liu Li bersinar lagi. Boneka ujian pun roboh dengan suara yang terdengar.
Di dalam ruang berikutnya, dua boneka kebangkitan tingkat 6 muncul bersamaan. Posisi keseimbangan mulai menunjukkan kekuatan. Menekan semua atribut Liuli sekitar 10 poin. Meskipun dalam keadaan tertekan, Liuli masih memiliki keunggulan mutlak. Dengan cepat, dia pun segera menyelesaikan kedua boneka ujian kebangkitan tingkat 6 ini. Selanjutnya, tingkat kesulitan ujian terus meningkat. Ketika kamu dan Liuli tiba di ruang akhir, ada 5 binatang peliharaan. 3 boneka ujian yang memancarkan aura menakutkan. Mereka bersiap siaga. Melihat 3 boneka ujian tipe penguat yang berhadapan dengan Liuli. Di bawah tumpukan 3 posisi yang seimbang. Semua atribut Liuli ditekan hampir 30 poin. Ini berarti, meskipun dengan kekuatan Liuli, jika tidak mengaktifkan bentuk malaikat merah, menyelesaikan boneka-boneka ini juga cukup rumit. Tapi saat ini, yang kamu khawatirkan, bukanlah pertarungan di depanmu, melainkan 2 orang lainnya. Apakah mereka benar-benar bisa melewati ujian ini? Atribut spiritual Ratu Es sambutan mencapai 170 poin. Dengan keterampilan mereka yang sangat baik, melewati bea cukai seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi, Ent yang dimiliki King Tian, menghadapi 3 boneka penguat tingkat 7, sepertinya agak sulit. Dalam sekejap, kamu telah membuat keputusan. Liuli mengaktifkan bentuk malaikat merah. Cepat dan tuntas. Saat suara lembut gadis kecil itu terdengar, api merah menyala meledak dari sekelilingnya. 4 sayap cahaya terbentang suci di belakangnya. Gelombang energi yang menyala menggelora di seluruh ruang. Nilai atribut menggandakannya. 300 poin yang menekan secara mutlak. 3 cahaya pedang emas melesat seperti meteor menembus langit. 3 boneka tipe kuat bahkan tidak sempat bereaksi. Langsung terbelah 2 dengan rapi. Raga mereka terbakar oleh api malaikat merah. Dalam sekejap menjadi abu. Menghilang seiring angin. Cahaya itu akhirnya memudar perlahan. Sementara itu, di ruang kontrol inti tempat ujian, sebuah platform batu besar mengapung di tengahnya. Menampilkan status penyelesaian ujian secara real-time. Sepertinya ada seseorang yang telah menyelesaikan level kedua. Apa itu? Wei Yuan berbalik dengan cepat. Pandangannya terkunci pada altar batu. Terlihat dengan jelas di atas bahwa seseorang telah menyelesaikan ujian. 5 kata besar. Dari mulut ujian sebelumnya. Dia juga tahu. Dalam ruang terakhir. Namun 3 boneka ujian yang terbangun pada tingkat 7. Terbangun tingkat 5 versus terbangun tingkat 7. Meskipun binatang peliharaan ketiga orang tersebut berada pada tingkat legenda. Menghadapinya juga sangat sulit. Wakil yang kembali sadar. Saat ini menganalisis dengan hati-hati. Pimpinan, saya rasa ini seharusnya seremonial penyambutan. Setelah semua, darah pemenang itu istimewa. Sepanjang hidup hanya bisa mengontrak 1 binatang peliharaan. Pemikiran wakil. Hal ini bertepatan dengan kecurigaan Wei Yuan. Pemenang sebagai salah satu keluarga tertua di negara Longxia. Warisan darahnya sangat istimewa. Anggota keluarga hanya bisa mengontrak 1 binatang peliharaan seumur hidup. Kekuatan darah. Namun bisa secara bertahap meningkatkan kualitas binatang peliharaan. Oleh karena itu, binatang peliharaan orang yang menang setidaknya mulai dari tingkat epik. Gadis pemenang ini adalah yang paling berbakat dalam 100 tahun terakhir. Dia bisa menyelesaikan dengan cepat, itu juga masuk akal. Hanya saja, jika Gusin dan King Tian tidak bisa menyelesaikan, bahkan jika Ying Bin sangat kuat, itu tidak akan ada gunanya. Lagi pula, ujian kali ini adalah 3 dalam 1. Selama ada 1 orang yang tidak bisa menyelesaikan, maka ujian kali ini hanya bisa dinyatakan gagal. Namun, pada saat ini, asisten tiba-tiba berteriak lagi, "Panglima, seseorang lagi telah menyelesaikan." Penglihatan Wei Yuan kembali menuju batu platform. Terlihat bahwa 1 orang di atas batu platform telah menyelesaikan. Dengan tiba-tiba sudah berubah menjadi ruang melingkar di tengah tempat ujian. Ying Bin melangkah keluar dari lorong. Pandangan jernih mengirimkan. Saat dia bersiap mencari sudut untuk beristirahat. Tengah mengumpatnya sambil bersiap untuk beristirahat di sudut. Saat menunggu 2 orang lainnya. Suara yang jelas tiba-tiba terdengar. "Hai, kamu datang?" Langkah menyambut mendadak terhenti. Kilasan kebingungan melintas di mata yang biasanya tenang. Menyambut yang biasanya tenang jarang kehabisan kata-kata. Di tengah penyulingan, dia hampir tidak menyimpan sesuatu. Sang raja bahkan menunjukkan kekuatan sepenuhnya. Meskipun begitu, dia bahkan masih tertinggal selangkah dari orang ini. Saat keheningan, menyambut akhirnya melangkah maju 5 langkah. Dalam kebisingan yang hilang terdapat sedikit rasa. Sudah berapa lama melompat? Kamu mengangkat pandanganmu dan menjumpai alis yang sedikit berkerut dari wanita es ini. Sekitar 10 menit mungkin. Pupils menyambut menyusut sedikit. Jarak 10 menit. Berarti, kekuatan binatang peliharaan berada di. Mungkin merasakan pikiran tuannya. Raja Es di bahu menyambut mengibaskan sayapnya dengan tidak puas. Menyambut mengulurkan tangan untuk menenangkan Raja Es. Dia mengangguk ke arahmu. Kemudian dia berbalik dan berjalan ke tempat lain di aula. Tapi tatapan dingin itu masih sesekali beralih antara dirimu dan Liuli. Waktu berlalu dalam keheningan, detik demi detik. Jalur ketiga. Tetap tidak ada. Ekspresi wajahmu perlahan-lahan menjadi serius. Diperkirakan ada sesuatu yang terjadi pada King Tian. Jika tidak,
Tidak mungkin sudah lama dan belum menyelesaikan ujian. Penyambut juga mengerutkan alisnya. Hari ini sangat sulit. Hanya setelah mengumpulkan 3 jenius tingkat SSS. Jika saya tidak bisa lulus ujian ini tahun ini. Pada saat itu juga, kamu tiba-tiba berdiri. Liuli, kita pergi. Penyambut terkejut dan berbalik. Kamu mau kemana? Kemana? Tentu saja untuk menyelamatkan situasi. Dua kata sederhana menyebabkan pupil mata petugas penyambut tamu itu menyempit tajam. Dia menatapmu dengan mata yang penuh perhatian. Dia melangkah menuju pintu masuk lorong tempat King Tian berada. Aku langsung mengerti maksudmu. Gila? Ujian kedua menguji kemampuan individu. Begitu seseorang melakukan intervensi, kesulitannya akan langsung meningkat 3 kali lipat. Terakhir, jika muncul 10 boneka peningkat level 7 yang terbangunkan, ditambah dengan kekuatan keseimbangan yang ditumpuk, meskipun kekuatan bintang itu seperti yang dia inginkan, juga tidak ada cara untuk melewati ujian dengan mudah. Namun langkahmu tidak ragu sedikit pun. Meskipun Wei Yuan telah berjanji, tidak peduli apakah ujian kali ini berhasil atau tidak, semua akan memberikan kristal cahaya kepadanya. Tapi aku tidak ingin berutang budi kepada orang lain. Hal-hal yang bisa dilakukan, maka harus dilakukan sebaik mungkin. Ayo, Liuli. Angel merah sepenuhnya dibebaskan. Di mata malaikat kecil menyala semangat bertarung yang membara. Wasiat Tuan adalah misi tertinggi dalam mengendalikan binatang peliharaan. Di bawah tatapan terkejut dari para tamu, Liuli berubah menjadi malaikat perang yang dimandikan dalam perayaan. Cahaya merah terang menerangi seluruh aula. Liuli, setelah masuk, harus segera mengatasi setengah dari boneka. Jika tidak, 10 posisi keseimbangan akan tumpang tindih. Meskipun kamu juga akan ditekan. Mengerti. Suara jawaban Liuli mengandung pengakuan yang belum pernah ada sebelumnya. Bayangan keduanya seketika meluncur ke dalam lorong yang gelap. Penyambut berdiri tegak di tempatnya. Dalam matanya terpantul pesta yang perlahan memudar. Kuning keemasan. Apakah kamu bilang kita benar-benar layak disebut sebagai langit? Di dalam lorong yang gelap, cabang-cabang dari orang-orang yang mencari akhir perang. Menjaga hari cerah dengan kuat di dalam inti. Sekali lagi serangan yang berat. Pukulan itu mendarat keras di batang pohon. Serpihan kayu beterbangan. Boneka ujian selama periode kebangkitan. Cahaya merah menyala berkilau di mata. Seandainya bukan karena keterampilan perlindungan tirai besi dari pohon perang. Takutnya, hari cerah saat ini sudah tereliminasi. Hari cerah yang terlipat di dalam kepompong pohon menggigit bibirnya. Sialan, mengapa boneka ujian ini begitu kuat? Apakah level seperti ini benar-benar bisa dilalui oleh manusia? Melihat boneka uji coba. Serangan yang tak kenal lelah mengenai tubuh perang pohon. Wajah King Tian terlihat sangat buruk. Akar pohon menggulung. Pohon perang. Akar dari pohon pertempuran menerobos tanah. Seolah-olah seperti piton besar, memukul keras di dada boneka. Namun hanya meninggalkan beberapa goresan dangkal di cangkang logam. Boneka uji coba hanya mundur beberapa langkah dengan terhuyung-huyung. Mata merah menyala berkedip 2 kali. Lalu menyerang lagi. Serangan barusan terhadap boneka uji coba tidak menyebabkan kerusakan yang berarti. Golem percobaan yang terbuat dari paduan logam. Tepatnya adalah pohon perang. Musuh dari tipe binatang peliharaan fisik ini. Apalagi setelah mengalahkan boneka uji coba ini. Masih ada 3 boneka patah hati yang terbangkit di tingkat 7 ini. Memikirkan hal ini, seberkas keputusasaan muncul di hati King Tian. Apakah dia benar-benar akan menyerah? Pemikiran ini baru saja muncul. Suara ledakan yang menggelegar tiba-tiba datang dari kedalaman terowongan. Cahaya merah putih datang bak gelombang. Dalam sekejap, ia menelan boneka patah hati itu. Ketika asap dan debu menghilang, di dalam mata King Tian yang terbelalak, terpantul sosok yang tidak mungkin muncul. Kenapa bisa kamu ada di sini? Dia sama sekali tidak menyangka. Seseorang datang dari layar untuk menyelamatkannya. Ternyata itu Gusing, yang awalnya dia anggap remeh. Kamu mengangkat alis melihat Qin Da Xiao yang penuh serbuk kayu. Wah, Qin Xiaoye, apakah kamu dipukuli sampai bingung oleh boneka? Bahkan tidak mengenali penyelamatnya. Nini, wajah Qin Tian memerah. Jari yang terulur melambai di udara selama setengah hari. Garis lengkung yang putus asa. Akhirnya tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun. Kamu menyimpan ekspresi bercandamu. Sudah, saatnya pergi. Tuan Qin hingga akhir. Boneka patah hati dalam satu ruang telah kamu selesaikan. Sekarang seluruh lorong sangat lancar. Ketika kamu kembali ke aula dengan cuaca cerah yang bingung. Pemuda dari keluarga terpandang yang selalu bangga ini. Masih terkejut. Pandangannya beralih secara mekanis antara kamu dan tamu yang menyambut. Akhirnya harus menerima fakta yang konyol. Orang dari desa ini tidak hanya mengalahkannya. Bahkan mungkin lebih kuat daripada jenius pertama Kyoto. Masih jauh lebih kuat. Dan pada saat ini sebenarnya,